Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas bank digital lagi ya. Well, karena memang timingnya yang sekarang bank-bank digital lagi berkembang, maka kita akan sering berkenalan dengan bank-bank digital ya. Bank-bank digital ya. Jadi teman-teman jangan pernah bosan, kita akan membahas bank digital. Yang hari ini kita akan bahas adalah Bank Neo Commerce Tbk dengan kode emiten BBYB ya. Ya, BBYB merupakan bank digital yang juga sahamnya itu dibeli oleh perusahaan yang cukup terkenal teman-teman ya, yakni adalah Akulaku, yang merupakan juga perusahaan yang disuntik oleh perusahaannya Jack Ma ya, and Financial. Kita akan baca di sini secara sekilas ya. Perusahaan fintech PT Akulaku Silver Indonesia yang disokong grup Alibaba milik Crazy Rich China, Jack Ma resmi menjadi pengendali emiten bank PT Bank Neo Commerce Tbk ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Saat ini porsi kepemilikan PT Akulaku Silver Indonesia menjadi sebesar 24,98% ya. Merupakan yang cukup besar dibandingkan dengan pengendali saham yang lainnya ya teman-teman ya. Well, diakuisisi oleh salah satu perusahaan yang disokong oleh Alibaba teman-teman ya. Tentunya akan membuat BNC ini memiliki ekosistem yang cukup kuat karena diakuisisi oleh Alibaba dalam ekosistem Alibaba ya. Lalu dikatakan di sini mengapa BNC? Kenapa BBYB? Karena mereka merupakan bank buku 2. Lalu mereka juga serba digital, penuh pengalaman, karena mereka juga cukup lama ya. Mereka sejarahnya itu dibangun sejak 1990. Jadi sudah cukup berpengalaman ya, sekitar 31 tahun. Lalu cepat dan aman ya. Mobile banking, transfer ke bank mana saja, bebas biaya, dan bunganya tinggi. Maksudnya bunga tabungan ya, bukan bunga pinjaman ya. Oke, kalau kita lanjut ke sejarahnya, kita akan melihat tentang BBYB ini sendiri. Visi mereka adalah ini, menjadi lebih dari sekedar bank, mendefinisi ulang cara kerja perbankan dengan sistem layanan yang didasarkan oleh kebutuhan dan keinginan pelanggan. Didukung oleh kemajuan teknologi, kami memberikan pelayanan keuangan inklusif berbasis digital yang menguntungkan dan dapat diberikan semua orang. Lalu misinya seperti ini, menyajikan neo experience dalam perbankan, menghadirkan ketenangan dan kesejahteraan finansial bagi pelanggan, mengoptimalkan layanan digital yang memberi kemudahan dan kenyamanan maksimal bagi pelanggan, dan konsisten dalam menyediakan layanan keuangan yang inklusif, nyaman, dan berkelanjutan. Lalu kita lihat sejarah daripada BYB ini sendiri. Pada awalnya mereka bernama Bank Yuda Bakti ya, tahun 1990 ya. Berawal dengan adanya Pakto 27 1988 dan diinisiasi oleh Deb Hankam, Perma Sabri, P. Papri, dan para developer. Berdirilah PT Bank Yuda Bakti sesuai dengan persetujuan prinsip dari Menteri Keuangan pada tanggal 14 Agustus 1989 dan mulai beroperasi pada tanggal 9 Januari 1990. Lalu tahun 98 mendapatkan gelar klasifikasi A ya, karena pada tahun itu kita tahu ya, Asia lagi krisis parah, dan Bank Yuda Bakti ini yang pada awalnya hanya dimiliki oleh induk koperasi dan pusat koperasi di lingkungan TNI dan Polri, serta Deb Hankam dapat bertahan dari terpaan krisis moneter yang menerpa Indonesia di tahun 1997 dan mampu menangkap peluang positif sehingga dinobatkan sebagai bank kategori A ya. Lalu tahun 2001 membuka cabang di Jawa dan Sumatera. Mulai sejak tahun 2001, bank melakukan ekspansi secara berkelanjutan dengan pembukaan kantor cabang dan kantor cabang pembantu di wilayah Jawa dan Sumatera. Lalu kita di sini 2015 melakukan IPO ya. Lalu tahun 2019 Akulaku menjadi pemegang saham baru. Setelah lebih dari 30 tahun melayani masyarakat dengan produk perbankan konvensional, Bank Yuda Bakti memasuki era dengan menggandeng PT Akulaku Silver Indonesia sebagai pemegang saham baru melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu ya. Well, kita sudah bahas ini kemarin ya. Jadi ini bukan right issue, tapi ini private placement. Kalau right issue kan orang-orang siapapun yang pegang sahamnya pada saat come date itu memiliki hak untuk mengeksekusi saham penerbitan saham ini ya. Tapi kalau private placement itu hanya untuk orang-orang terpilih atau instansi terpilih yang dipilih oleh pengendali ya. Lalu kita lanjut tahun 2020 ini yang menjadi titik balik transformasi BNC ini atau BBYB menjadi bank digital ya.
lalu resmi menjadi Bank Buku 2 pada tanggal 18 September 2020, lalu mengubah nama menjadi Bank Neocommerce ya, berarti baru-baru juga ganti namanya. Untuk mendukung aspirasi besar bank, PT Bank Yuda Bakti Tbk memutuskan untuk mengganti namanya menjadi PT Bank Neocommerce Tbk pada tahun 2020. Well, itulah sekilas sejarah daripada BYB dan kita akan berkenalan dengan direksinya. Oke. Lalu selanjutnya ada komisaris. Oke, lalu kita akan melihat produk-produk daripada BBYB ini ya. Jadi memang websitenya ini menarik, makanya saya dengan senang hati akan membahas produk-produk yang ditawarkan oleh BBYB ini ya, karena sangat rapi dan juga aksesnya mudah sekali di sini teman-teman. Tidak perlu klik, dia langsung muncul asal kita arahkan kursor kita. Websitenya bagus, saya suka. Jadi kita lihat di sini pelayanan mereka lengkap karena mereka buku 2, bank buku 2, lalu pelayanannya 24 jam nonstop. 24 7 hari per minggu. Aman dan terpercaya. Terus layanan transfer 24 jam. Bebas biaya, transfer ke bank mana saja tanpa biaya. Mantap. Oke, lalu suku bunganya juga tinggi. Well, ini untuk yang mungkin untuk yang tabungan ya, bukan untuk pinjamannya. Kalau pinjaman suku bunganya tinggi itu berarti kurang bagus. Tapi justru ini suku bunga tinggi untuk yang tabungannya. Dan ini produk simpanan neobank. Saya masih agak bingung sih, ini artinya 7 hari, 1 bulan, 12 bulan itu artinya apa ya? Well, saya masih belum tahu sih, karena kalau selama ini kan kita tabung saja. Kalau kita mau pakai sampai 5 tahun, ya itu boleh-boleh saja. Tapi ini 7 hari, 1 bulan, 12 bulan, berarti kalau misalnya waktunya habis, apakah kita harus perpanjang? Nah, itu yang saya masih belum paham ya. Bagi teman-teman yang mungkin paham, boleh bantuannya untuk menjelaskannya di kolom komentar ya. Terima kasih. Dan sekarang kita akan masuk ke produk yang lainnya, di produk individu dan produk simpanannya. Nah, ini yang produk individu. Ada yang tabungan, ada giro individu, ada tabungan reguler, lalu ada tabungan prima, tabungan bakti pensiun, lalu tabungan pelajar ya. Ya, konsepnya sebenarnya mirip ya, mungkin targetnya yang berbeda-beda ya, ada untuk yang pelajar, ada untuk yang pekerja kantoran dan lain-lain. Jadi memang ya pada dasarnya konsepnya yaitu untuk menabung. Lalu ada pinjaman. Nah, ini yang disebut dengan pinjamannya, kredit purna bakti pensiun. Jangka waktunya hingga 20 tahun, kredit maksimal 70% dari gaji, raih 20% kredit ekstra jika jalani bisnis ya. Oke, lalu bunga kredit kompetitif, terlindungi asuransi jiwa, proses cepat dan mudah. Lalu ada lagi kredit pra pensiun ya. Ya, kurang lebih sama lah ya. Jangka waktu hingga 20 tahun, diajukan 2-10 tahun sebelum pensiun jika instansi pemohon adalah mitra EBNJ. Pembiayaan maksimal 75% dari estimasi manfaat pensiun. Bunga pinjaman kompetitif, terlindungi asuransi jiwa dan proses cepat dan mudah. Lalu ada lagi kredit pegawai aktif ekstra ya. Wow, kreditnya banyak. Ada kredit kendaraan bermotor, kredit kepemilikan rumah juga ada, kredit modal kerja, kredit investasi. Oke, kredit namanya ya juga pinjaman ya teman-teman ya. Lalu kita lanjut ke produk yang selanjutnya, produk simpanan ya. Ini yang kayak tadi. Ini saya masih bingung ya. Ini waktunya itu maksudnya apa ya? Pengembalian saat jatuh tempo. Deposito ya. Oh, ini deposito teman-teman. Jadi kan kalau deposito kan misalnya kita tabung nih di deposito, kan ada jangka waktu tertentu yang sesuai dengan kesepakatan. Misalnya kita ambil yang 12 bulan, itu berarti kita cuma boleh cairkan atau tarik itu dalam waktu 12 bulan. Misalnya kalau kita tiba-tiba butuh uang nih dalam bulan yang ke-11, ya tarik, itu berarti kita nggak dapat manfaat dari deposito itu. Jadi hangus bunga kita. Jadi mungkin ini lebih baik kalau kita ambil yang lebih liquid ya. Contohnya 1 bulan. Misalnya kita udah tabung 1 bulan, terus bulan kedua kita mau tarik, ya kita nggak langsung hangus semua. Setidaknya bulan pertama kita sudah dapatkan bunga. Terus bulan kedua ya mungkin hangus, tapi ya setidaknya ada dapat manfaat kalau kita ambil yang lebih liquid. Biasanya saya pernah ambil deposito di BCA ya. Saya ambil yang juga sama per bulan. Itu bunga per tahunnya kalau nggak salah dulu 5,75%. Tapi tetap
manfaatnya itu dibagikan per bulan. Jadi 5,75 dibagi 12. Gitu teman-teman. Lalu selanjutnya untuk yang bisnis ya, ada juga giro perusahaan, lalu ada deposito berjangka ya, lalu ada deposito on call. Well, begitulah sekilas tentang BBYB ya, dengan programnya, produknya, sejarahnya, dan juga jajaran manajemennya. Bagaimanakah prospek dari BBYB ini? Merupakan salah satu bank digital yang dikendalikan oleh Alibaba. Pastinya keuangannya mungkin bagus ya teman-teman, karena dimasukkan dalam ekosistem yang sangat raksasa. Mari kita masuk ke TI bisnis untuk melihat fundamentalnya. Dan beginilah penampakan fundamental dari bank yang termasuk dalam ekosistem Alibaba ya, BBYB. Kita lihat di sini mereka tahun 2018, 19, 20 sempat laba dan bagi dividen ya. But entah kenapa 2021 itu mereka ruginya cukup parah ya. Mungkin karena persaingan bisnis yang cukup ketat sehingga mereka melakukan banyak promosi ya, yang memakan banyak biaya. Ya, kita lihat di sini mereka bagi dividen 2016, 18, 2020, 2021 ada juga ya, memakai laba tahun 2020. Lalu kita lihat di sini di sisi fundamental pastinya minus. Oke, tidak banyak yang bisa dibahas. PR-nya pasti minus, PBV-nya sudah 7 kali lipat, teman-teman ya, mahal sekali. Lalu di sisi operating profit margin-nya minus, pasti minus. Terus net profit juga minus margin-nya. Lalu kita lihat di sisi liquidity-nya, cash-nya 3%. Sekali lagi karena ini bank, maka cash-nya memang lebih sedikit ya. Karena cash-nya itu kebanyakan dalam hutangnya itu besar, karena kalau kita tabung di dalam bank itu dihitung sebagai hutang dari bank kepada kita para nasabah, karena itu cash-nya sedikit ya. Tapi di sisi quick ratio-nya itu besar, yakni 98% ya, quick ratio, yakni aset daripada BBYB ini sendiri ya, yang termasuk dengan uang yang kita tabung ya. Jadi gitu, kita tabung di sana itu dikelola oleh bank, yang nantinya kalau kita mau tadi uangnya, mereka masih ada uangnya, jadi masih bisa dikembalikan gitu teman-teman. Jadi untuk BBYB apakah layak untuk diinvestasikan? IPO sejak tahun 2015, listingnya saya akan katakan untuk sekarang tidak ya, udah mahal sekali ya. Jadi untuk BBYB ini hanya cukup dipantau dulu teman-teman, sambil melihat-lihat saham-saham yang lebih baik. Demikian tentang BBYB, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.